Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di video pertama di channel aku. Hai semuanya, perkenalkan, nama aku Vina dan seperti nama channel ini, Vina Story. Di sini aku akan banyak bercerita tentang berita-berita kriminal, horor, dan juga misteri yang akan tayang pada hari Senin, Kamis, dan juga hari Minggu. Jadi akan ada 3 video dalam satu minggunya. Tapi untuk beberapa bulan ke depan aku pengen membahas tentang horor terlebih dahulu sebagai pembukaan ya. Nah, di video pertamaku ini aku sudah menyiapkan satu kisah horor yang sangat-sangat populer di Jepang, yaitu tentang arwah seorang gadis kecil yang terperangkap di bilik ketiga dari toilet perempuan. Dia adalah Hanako. Mungkin beberapa dari kalian sudah tidak asing lagi dengan nama Hanako ini. Bahkan saking terkenalnya cerita ini, banyak film-film, anime, dan juga komik-komik yang mengangkat cerita dari Hanako-san ini. Bahkan beberapa orang sepakat bahwa cerita ini adalah cerita Bloody Mary versi Jepang yang sangat menyeramkan. Namun tahukah kalian bahwa di balik seramnya cerita ini ada kisah yang sangat memilukan yang dialami oleh Hanako. Nah, seperti apa kisahnya? Mari kita bahas bersama-sama. Menurut cerita yang beredar, cerita ini dimulai di sebuah kota kecil yang berada di Shimizu. Lebih tepatnya di sekolah dasar Shimizu. Nah, tidak ada yang istimewa dari sekolah ini. Sekolah ini sama seperti sekolah-sekolah lainnya. Namun di suatu sore yang mendung, di sekolah ini terdapat seorang anak yang bernama Yuki. Nah, Yuki ini saat itu sedang berada di kelas 3 SD. Nah, saat itu Yuki sempat mendengar rumor tentang Hanako yang terperangkap di bilik ketiga di toilet perempuan. Dengan antusiasnya, si Yuki ini mulai berceritalah cerita tersebut kepada teman-temannya. Namun, saat mendengar cerita dari Yuki, teman-temannya mulai agak skeptis. Dia bilang, aku nggak percaya kalau nggak ada buktinya. Coba kamu buktiin. Mendengar hal itu, si Yuki awalnya menolak permintaan mereka. Namun, teman-temannya akhirnya bilang, kamu pengecut. Mendengar kata pengecut dari teman-temannya, si Yuki nggak terima dong. Dia dengan setengah marah akhirnya mengiyakan permintaan teman-temannya. Oke, nanti sepulang sekolah aku bakal buktiin ke kalian kalau cerita ini benar-benar adanya. Aku bakal panggil si Hanako nanti sepulang sekolah. Nah, saat bel pulang berbunyi, semua siswa berhamburan untuk keluar, tapi tidak dengan Yuki. Yuki tetap tinggal di kelas dan menunggu sekolah hingga sepi. Nah, setelah sepi, Yuki mulailah berjalan di lorong-lorong sekolah dan akhirnya dia sampai ke toilet perempuan. Nah, setelah Yuki sampai di bilik ketiga di toilet perempuan, dengan perasaan yang takut, dia mulai mengetok pintu di pintu ketiga dari toilet perempuan. Tok, tok, tok. Hanako-san, soko ni imasu ka? Atau kalau ditranslating jadi, Hanako, kamu ada di situ nggak? Setelah beberapa lama si Yuki menunggu, tidak ada jawaban. Nah, disitulah si Yuki lega, dia mau berbalik pulang. Tapi sebelum dia pulang, di balik pintu tersebut ada yang menjawab, ya, aku di sini. Nah, mendengar hal itu, si Yuki berbaliklah lagi ke pintu dan entah apa yang dipikirkan Yuki saat itu, dia mulai meraih ganggang pintu dan mulai membukanya. Di sana dia melihat ada seorang anak kecil yang memakai baju putih dan merah dengan rambut yang pendek. Dia melihat sosok tersebut sedang tersenyum kepada Yuki. Nah, di saat itulah si Yuki membalas senyuman dan mulai bertanya kepada sosok tersebut, apakah benar kamu adalah Hanako? Dan sosok tersebut mulai menjawab, ya, aku adalah Hanako. Apakah kamu mau bermain denganku?
Mendengar ajakan tersebut, si Yuki tanpa ragu-ragu untuk mengiyakan permintaan si Hanako. Beberapa saat kemudian, yang awalnya tadi dia berdiri di depan pintu sebuah toilet, tiba-tiba saja suasananya berubah menjadi hutan yang sangat gelap, yang mana dia hanya bisa melihat bayangan yang sedang menari-nari di depannya. Di saat itu dia sangat ketakutan dan mulai meminta Hanako untuk kembali. Tapi saat mendengar hal tersebut, Hanako mulai menjawab, "Maaf, kamu sudah terlambat. Kita tidak bisa kembali lagi ke tempat awal. Kamu akan di sini untuk selamanya dan menemaniku untuk bermain." Nah, keesokan harinya, di hari Minggu, orang tua Yuki mulai khawatir anaknya belum pulang dan orang tuanya mulai menghubungi temannya satu persatu. Nah, ada nih salah satu temannya yang kemarin juga ikutan mendengar rumor tersebut dan dia ada di sana saat teman-teman yang lainnya menantang si Yuki untuk membuktikan bahwa hantu Hanako itu beneran ada. Nah, dia mulai ceritakanlah hal itu kepada orang tuanya. Dari sini aku nggak tahu lagi apa yang terjadi sama Yuki. Di beberapa artikel nggak dijelaskan, cuma dijelaskan bahwa Yuki ini menghilang dan nggak pernah ditemuin. Nah, dari situlah, dari hilangnya si Yuki ini, rumor Hanako semakin kuat. Cerita-cerita Hanako ini semakin menyebar luas ke setiap sekolah-sekolah SD di Jepang. Itu yang aku dengar. Nah, menurut beberapa artikel, ada 3 teori yang sangat terkenal yang sering disebut-sebut sebagai asal mula dari Hanako-san ini. Yaitu teori pertama, Hanako-san ini adalah kemungkinan besar adalah salah satu korban serangan udara yang sangat dahsyat yang saat itu Hanako sedang mencari perlindungan di kamar mandi anak perempuan. Dia sangat yakin bahwa kamar mandi tersebut sangatlah aman untuknya. Namun tragisnya, sebuah bom menghantam sekolah tersebut dan bangunan tersebut mengalami kerusakan yang sangat parah dan Hanako terjebak tewas di bilik kamar mandi. Dan kemungkinan besar jasadnya tidak pernah diketemukan. Menurut kepercayaan orang Jepang, jika seseorang yang meninggal dengan cara tidak wajar, dia arwahnya akan terperangkap di tempat dia meninggal. Nah, teori selanjutnya beralih dari masa perang ke tragedi sekolah. Di teori kedua ini banyak yang meyakini bahwa Hanako adalah seorang siswa sekolah dasar yang meninggal pada tahun 1950 atau 1960-an karena kecelakaan di lingkungan sekolah. Nah, teori tersebut kemungkinan besar adalah benar karena mengingat pada saat itu di Jepang kecelakaan di sekolah sangatlah umum pada masanya. Nah, di teori ini diceritakan bahwa Hanako saat itu sedang bermain petak umpet bersama teman-temannya dan dia sedang bersembunyi di bilik ketiga di toilet perempuan. Nah, karena dia ingin bersembunyi dengan sangat-sangat baik, akhirnya dia mulai menaiki toilet tersebut agar tidak kelihatan kakinya yang ada di bawah. Jadi dia mulai naik. Nah, karena Hanako nggak berhati-hati, dia akhirnya terjatuh dan kepalanya terbentur ke keramik yang ada di bawah dan saat itu dia meninggal di toilet tersebut. Nah, di teori ketiga ini ada yang mengatakan bahwa Hanako kemungkinan besar adalah seorang korban dari penjahat atau penyusup yang saat itu sedang menyatroni sekolahnya. Nah, sang penyusup tersebut nggak sengaja nih ketemu sama Hanako yang saat itu berada di kamar mandi. Karena penyusup itu masuk dan bertemu dengan si Hanako, Hanako tidak bisa keluar untuk lari. Jadi si penyusupnya mulai masuk. Nah, Hanako sudah mulai terhimpit, dia nggak bisa lari kemana-mana dan akhirnya penyusup ini membunuh Hanako di toilet tersebut dan pihak sekolah pun menutupi kejadian tersebut untuk menghindari skandal. Namun sayangnya para siswa tetap mewariskan cerita itu turun-temurun ke adik-adik kelasnya dan kenangannya tetap hidup sampai sekarang melalui urban legend si Hanako. Nah, di beberapa versi dari cerita Hanako ini banyak yang menggambarkannya secara berbeda-beda. Di suatu daerah dia digambarkan sebagai